Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini sama-sama kembali hadir di dalam majelis ilmu ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpulnya kita di dalam ruangan ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, yaitu masjidnya. Wa yatluna kitaballah, mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di hadapan para makhluknya yang ada di langit. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Nabi sallallahu mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain yang mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bab yang baru, bab ke-7, babul yaqini
wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kenapa tawakal digandeng dengan al-yakin? Kenapa tawakal digandeng dengan bab keyakinan? Jawabannya adalah Imam Nawawi rahimahullah memasukkan bab tawakal ke dalam bab yakin karena keyakinan yang kuat, keimanan yang kokoh melahirkan tawakal kepada Allah. Tidak mungkin orang bertawakal kepada Allah tanpa dilandasi dan didasari dengan keyakinan. Itu tidak mungkin. Maka siapapun orangnya semakin kuat keyakinannya, maka dipastikan semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang yakin terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, terhadap apa yang dia tidak lihat, atau terhadap perkara yang gaib, seakan-akan dia melihat di hadapannya. Misalnya Allah berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang alam malaikat. Kita tidak mungkin bisa mengimani dengan hal itu kecuali keyakinan yang mantap di dalam hati kita. Dan ketika keyakinan itu mantap di hati kita tentang adanya surga, kenikmatan surga, adanya siksaan api neraka, maka melahirkan tawakal yang besar, i'timad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis muallif menyebutkan beberapa ayat. Ayat yang pertama penulis mengambil dari surah Al-Ahzab ayat ke-22. Kemudian ayat kedua di surah Ali Imran. Kemudian ayat berikutnya juga masih di Ali Imran, dan ayat berikutnya di surah Al-Anfal. Jadi ada beberapa ayat yang penulis sebutkan dari bab yakin dan tawakal. Jama'al muallifu bainal yaqin wa tawakkul li'anna tawakkula thamratun min thamaratil yaqin. Disebutkan bahwasanya penulis menggabungkan antara bab yakin dan tawakal karena tawakal adalah buah atau hasil dari keyakinan kepada Allah. Falyaqinu huwa quwwatul imani wath-thabati hatta ka'anna al-insana yara bi'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min syiddati yaqinihi. Yakin adalah kekuatan iman dan ketetapan hati, hatta ka'annal insan, seakan-akan manusia tersebut yara bi'ainihi, melihat dengan mata telanjangnya, ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min syiddati yaqini, sampai-sampai dia seperti melihat dengan mata telanjangnya apa yang digambarkan atau apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang gaib. Seperti yang disebutkan tadi bahwasanya seorang mukmin saking yakinnya apa yang disampaikan Allah, sehingga apa yang gaib yang tidak terlihat oleh mata seakan-akan dia melihatnya. Dan ini terjadi kepada sebagian salaf. Sebagian salaf itu disebutkan
ketika mereka membaca ayat yang berkaitan tentang neraka, kerasnya siksa api neraka, yamrat ayyaman hatta ya'udahun nas, sang salaf tersebut sakit berhari-hari sampai orang-orang menjenguk mereka. Bahkan disebutkan bahasa kana ba'du salaf idza qila lahu, sebagian salaf apabila dikatakan kepada mereka ittaqillaha irta'adda hatta yasqut ma fi yadihi, ketika dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah, irta'adda, gemetar dia, hatta yasqutu ma fi yadihi, sampai apa yang ada dalam genggamannya terjatuh. Kalau kita ada orang bilang, bertakwa kamu kepada Allah, mana dia beri? Emang saya kafir apa? Suruh bertakwa. Jadi hati kita yang lemah, hati kita yang membatu, yang keras, sehingga nasihat atau petua atau ayat Al-Quran atau hadis sampai kepada kita sambilan tembus masuk telinga kanan, tembus telinga kiri. Taib, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falyaqinu huwa thabatun wa imanun, keyakinan adalah ketetapan dan keimanan yang kokoh. Laisa ma'ahu syakkun biwajhin minal wujuhi, tidak disusupi rasa keraguan sedikit pun. Itu benar-benar mukmin yang sejati. Fayaral ghaiba alladhi akhbarallahu anhu rasuluhu ka'annahu hadirun baina yadayhi, sehingga dia melihat sesuatu yang gaib yang dikabarkan Allah dan Rasulnya seakan-akan hal itu ada di hadapannya. Wa huwa ala darajatil iman, dan keyakinan yang kokoh adalah derajat keimanan yang paling tinggi. Hadzal yakin yathmur thamaratin jalilah minha tawakkul 'ala Allah. Buah dari keyakinan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah adalah i'timadul insani 'ala rabbih fi dhahirihi wa batinihi fi jalbil manafi wa daf'il madar. Tawakal kepada Allah adalah i'timad, bergantungnya manusia, bersandarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala fi dhahirihi, yang nampak darinya, wa fi batinihi, dan yang tersembunyi darinya, fi jalbil manafi, dari mencari kebaikan atau menolak kemudaratan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hatainil martabataini al-yaqin wa tawakkul, dari dua tingkatan ini yaitu yakin dan tawakal, yahsulu lil insani maqsuduhu fid dunya wal akhirah, seorang manusia akan memperoleh tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat. Wa yastarihu wa ya'ishu mutma'innan sa'idan, dia akan hidup tenang, hidup bahagia, li'annahu muqinun bikulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu wa mutawakkil 'ala Allah, karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tawakal kepada Allah diuji yang besar dalam hal mencari rezeki. Ketika ada orang diuji oleh Allah SWT dengan disempitkan rezekinya, maka di sini akan terlihat nampak keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah. Kalau dia orang yang yakin dan tawakal kepada Allah, maka dia tenang, dia tidak khawatir bahwasanya dia bakalan mati kelaparan.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah seseorang atau binatang melata yang berjalan di atas muka bumi kecuali rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bergerak agar mendapatkan rizki tersebut. Bahkan saya mendengar dari ceramahnya Syekh Dr. Uthman Al-Khamis ketika dia membahas tentang al-imanu, tentang al-arzaq, tentang rizki. Beliau bercerita bahwasanya ada dua orang saudara, kakak dan adik, sedang berdiskusi tentang takdir datangnya rizki kemana mereka. Maka sang abang mengatakan, betul, abang kita yakin rezeki datang dari Allah, tapi kita juga harus usaha, bergerak, cari agar mendapatkannya. Maka sang adik menjawab, tidak. Meskipun tidak bergerak, rezeki pasti akan sampai ke mulut Anda kalau itu memang rezeki Anda. Setelah terjadi perdebatan kakak dan adiknya, kemudian sang kakak keluar mencari makanan, sedangkan adiknya diajak gak mau. Dia bilang, saya tetap di rumah, kalau rezeki saya pasti sampai ke saya. Maka pergilah abangnya, kemudian dia menemukan atau membeli buah apel, atau maksudnya dikasih orang di jalan, karena dia menuju ke kebun apel. Kemudian dia makan satu atau dua biji, dua buah. Kemudian dia ingat adiknya, adikku di rumah ini belum makan. Akhirnya dibawa dua buah ke rumah. Kemudian dia bilang kepada adiknya, makanya kamu bergerak. Bukti saya tadi sudah kenyang makan dua buah. Kemudian si adik yang tadi lagi kunyah buah apel yang mengatakan, begitupun saya sudah bilang bahwasanya rezeki pasti akan datang kepada Anda meskipun Anda tidak bergerak. Mana bukti-bukti ini apel yang saya tidak kemana-mana, tapi rezeki saya maka sampai kepada saya. Kemudian Syekh Dr. Uthman Al-Khamis mengomentari bahwasanya hakikatnya dua-duanya benar. Bahwasanya abangnya mengatakan rezeki adalah takdir dan perlu dicari, betul. Sedangkan adanya mengatakan rezeki atau takdir sudah ditentukan pasti akan datang, juga benar. Cuman yang pertama dia akhdul asbab, dia mencari sebab atau menggunakan sebab untuk mendatangkan rezeki. Baik, kemudian thumma dzakara al-muallif ayatin min hadzal bab minha. Kemudian penulis menyebutkan ayat tadi, ayat yang surah Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Tatkala kaum muslimin atau kaum mukminin, ini ayat turun di Madinah ya. Ketika kaum mukminin di Madinah melihat Ahzab, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang telah Allah dan Rasul janjikan kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya telah berkata jujur atau berlaku benar. Apa yang dimaksud dengan Ahzab? Ahzab ini secara bahasa artinya kelompok-kelompok, gabungan dari beberapa kelompok kabilah, itu disebut ahzab, perkumpulan.
perkumpulan banyak orang. Makanya bahasa Arabnya partai politik namanya hizb. Makanya disebutkan HTI itu singkatan dari Hizbut Tahrir. Artinya hizb itu partai, kelompok, golongan. Ahzab jamaknya. Maksudnya adalah ahzab di sini berkaitan dengan perang Ahzab. Untuk perang Ahzab, perang yang terjadi pada tahun ke berapa? Ke-5 Hijriah. Perang Ahzab. Perang ini nama lainnya juga perang Khandaq. Perang Perang Parit namanya. Pertanyaannya adalah kenapa dinamakan Ahzab dan kenapa dinamakan Khandaq? Ada yang tahu? Dinamakan Ahzab karena pasukan musuh itu gabungannya banyak kabilah. Ada suku Quraisy, kemudian suku-suku yang Bani Adi, suku-suku yang sekitar kota Mekah atau Jazirah Arab. Kemudian Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Mereka pada ikutan gabung berkumpul bersama kaum musyrikin Mekah ini dipimpin oleh Abu Sufyan untuk mengepung Madinah, untuk menghabisi kaum mukminin. Alasannya adalah kenapa orang-orang musyrikin Mekah dipimpin Abu Sufyan berani? Karena di perang Uhud mereka merasa menang. Kaum mukminin pasukannya waktu itu perang Uhud tahun ketiga Hijriah itu kurang lebih 70 orang pasukan dibunuh oleh orang-orang musyrikin, termasuk di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair. Itu orang-orang penting dalam Islam terbunuh dalam perang Uhud. Ini yang memotivasi atau melatar belakangi orang-orang musyrikin berani mengepung Madinah. Maka kedatangan mereka liyaqdu alaihim, untuk menghabisi, membumi hanguskan Rasulullah SAW dan sahabat berada di kota Madinah. Maka berangkatlah mereka ke kota Madinah untuk mengepung kaum mukminin. Adapun dinamakan perang Khandaq karena saat peperangan berlangsung ada ide untuk menggali parit, dan ini ide perang gali parit itu belum pernah terjadi di Arab, di Jazirah Arab, sehingga Abu Sufyan dan pasukannya tidak antisipasi sebelumnya. Ini ide dari Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi orang Persia, dia mengatakan kunna fi Faris, kami di Persia, idza husirna khandaqna, ketika kami terkepung, terdesak, khandaqna, kami bikin parit. Dan posisi Madinah cukup strategis, jadi tidak digali keliling kota gitu. Misalnya ini Madinahnya, jadi nggak digali semuanya keliling. Nah, ini melelahkan. Tapi dari arah barat dan timur itu tidak bisa masuk kuda dan manusia karena bebatuan cadas, batu hitam. Kemudian dari arah utara Madinah, kalau nggak salah banyak pohon kurma. Itu menyulitkan pasukan. Jadi digali itu dari arah selatan. Jadi arah utaranya Mekah. Karena letak Madinah adalah utaranya kota Mekah. Itu pintu masuknya. Jadi dari sanalah mereka gali. Di arah itu yang pintu masuk kota Madinah digali. Cuma satu arah.
Setelah penggalian itu berlangsung selesai, baru pasukan kaum mukminin pasukan musyrikin tiba, dan ketika mereka sampai di gerbang Madinah, mereka dikagetkan dengan pari tadi, yang mana mereka tidak antisipasi, sehingga kuda mereka tidak bisa nyebrang. Karena Nabi SAW sudah punya hitung-hitungan kuda sejauh mana loncat, belum bisa dihitung, sehingga kuda pasukannya tidak sanggup melewati parit tersebut, karena di sebelah kaum mukminin sudah berdiri dengan panahnya. Jadi kalau mereka mau nyerang tinggal dipanah-panahin. Taib. Kemudian disebutkan wa tajma'u nahwa 10,000 muqatil min Quraisy wa ghairihim wa hasarul Madinah liyaqdu al-sallam. Terkumpul pasukan kurang lebih 10.000 orang, pasukan perang untuk mengepung kota Madinah. Ini pasukan yang sangat banyak, 10.000, yang tujuannya adalah menghabisi Nabi sallam. Wa hasala fi hadhihi al-ghazwa azmatun 'azimatun ala ashabi sallam. Para sahabat merasakan krisis yang hebat, tekanan yang hebat. Bagaimana tidak? Posisinya kita di posisi sahabat Nabi, mereka dikepung. Artinya kemungkinan bisa mati sama-sama di dalam kota Madinah, sehingga posisi ini sangat menyulitkan. Dan ini terlihat sekali Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab, bercerita tentang keadaan kaum muslimin atau keadaan mukminin. Disebutkan di surah Al-Ahzab ayat yang 10, wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira min shiddatil khauf, karena saking takutnya, wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Kata Allah SWT, tatkala id ja'akum min fawqikum wa min asfalikum wa min asfala minkum, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dikepung, dan ketika penglihatanmu terpana, wa izzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajira, dan hatimu nyesak sampai ke tenggorokan, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu berpersangka kepada Allah yang bukan-bukan. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah letak ujian bagi orang beriman, diberikan keguncangan hati dengan keguncangan yang dahsyat. Ini posisi yang membuat mereka hampir ke kamar mandi saja atau buang air hajat saja itu tidak tenang, karena musuh sudah terlalu banyak. Maka di sini benar-benar Allah menguji, dan ujian itu benar-benar berat untuk melihat kualitas iman orang-orang yang mengikut dengan Nabi SAW. Disebutkan bahwasanya dalam kisah perang Khandaq ini, sampai pernah Nabi menjamak salat ketika Nabi melempar pasir ke arah orang musyrikin yang mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan kalian dengan api, karena kalian telah menyibukkan kami, memalingkan kami dari salat.
Jadi Nabi jamak salat duhur, asar, maghrib dan isya di salat isya. Jadi berapa rakaat? Duhur 4, asar 4, 8, maghrib 3, 11, kemudian isya 4, 15. Salat di waktu isya. Kenapa? Karena disibukkan dengan serangan kaum musyrikin. Jadi panah-panah itu jalan terus, membuat di sebelah sini orang mukmin nggak bisa konsentrasi untuk sholat. Akhirnya Nabi menjamak di malam hari karena peraturan perang kalau sudah malam berhenti. Maka para sahabat biasanya di malam hari mereka ngobrol, Nabi biasanya tahajud, nanti besok subuh lanjut lagi perang. Nah, peperangan ini memang tidak terjadi ketemu fisik secara langsung, hanya lempar-lemparan panah dari jauh. Di sahabat, salah satu sahabat terkena panah yaitu Sa'ad bin Mu'adz, dan dari racun panah ini setelah itu infeksi, dia meninggal beberapa bulan setelah perang Ahzab. Di dalam peperangan ini juga menunjukkan atau nampak darinya orang munafik, orang mukmin yang lemah imannya dan orang mukmin yang kuat imannya. Salah satu anggota pasukan Ahzab bernama Amr bin Wud. Amr bin Wud itu orang dijuluki seorang petarung, semacam panglima yang bisa mengalahkan 1000 orang sendirian. Ini hanya julukan. Artinya siapapun yang berani berduel dengan dia hampir dipastikan mati. Karena perang ini tidak ada fisik secara langsung, maka turun Amr bin Wud dengan kudanya ke parit. Dari dalam parit dia menantang, siapa dari kaum mukminin, wahai Muhammad, siapa dari kaum mukminin umatmu, sahabatmu yang berani menantang saya duel di sini. Kalau duel artinya harus mati salah satu dari keduanya. Tidak ada yang berani. Tidak ada sahabat saling melirik satu sama lain. Tidak ada yang mengatakan saya. Maka tantangan kedua, tidak ada yang respon. Tantangan ketiga, Ali bin Abi Thalib menjawab, saya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, itu Amr bin Wud ya Ali, itu Amr bin Wud. Karena secara hitung-hitungan manusia, Nabi kan tidak mengetahui perkara yang gaib. Artinya rasa khawatir dan takut jelas ada, karena manusiawi. Ada kekhawatiran Ali yang akan dibunuh, apalagi Ali adalah mantunya Nabi SAW. Maka dia mengatakan itu Amr bin Wud. Mungkin Nabi berharap yang lain yang maju gitu. Tapi Ali tetap mengotot. Akhirnya kata Nabi sudah turun, layani dia. Maka turunlah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia turun, Amr bin Wud bertanya, siapa kamu? Dia bilang, saya Ibnu Abi Thalib, saya anaknya Abu Thalib. Maka Amr bin Wud menolak, saya tidak ingin membunuh bocah ingusan anak teman saya. Karena disebutkan bahwasanya Amr bin Wud ketika itu usianya sudah hampir 90.
Bayangkan, subhanallah, orang Arab zaman itu usia segitu masih bisa perang, bahkan masih bisa punya anak bayi. Itulah laki-laki di usia segitu kalau tidak ada penyakit. Dan mereka ya zaman itu makanannya ya masih alami lah ya. Tenaganya masih kuat, masih bisa berani perang. Hitungan dengan Ali mungkin cucunya kali ya, atau kalau nggak anak bontotnya lah. Maka dia bilang, saya tidak mau membunuh anak bocah ingusan, anak teman bapak, anak dari teman saya. Bapakmu adalah teman ngopi saya. Karena Abu Thalib, pembesar Mekah, berteman dengan Amr bin Hud. Karena orang-orang yang datang dari Mekah ini saudara orang-orang Madinah. Makanya perang Badar, perang Uhud yang secara fisik ketemu, sebenarnya juga itu hitungannya perang saudara. Perang saudara. Makanya Abu Hudzaifah bin Utbah ketika perang Badar dia agak ya sedih, bilang sedih lah, karena duel 3 orang yang di perang Badar yang berhadapan itu, yang maju dari kaum musyrikin ada Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, sama Al-Walid bin Utbah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah ini kakak adik. Utbah ini bapaknya Hudzaifah. Hudzaifah yang ada di orang di pasukan kaum muslimin, dengan adiknya Al-Walid, yang namanya Walid bin Utbah. 3 orang ini, satu bapaknya, satu omnya, satu adiknya apa abangnya, dilayanin oleh 3 orang kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, sama satu lagi yang lupa. Dan ketiga-tiganya mati. Artinya yang bunuh bapaknya, bunuh pamannya sama saudaranya adalah temannya sendiri. Maka ketika Nabi melarang membunuh membunuh Abbas kan waktu itu berantem kaum musyrikin. Itu Hudzaifah protes, dia mengatakan, anaqtulu aba'ana wa naqtrukul Abbas. Rasulullah enggak adil dong. Bapak saya dibunuh, paman saya dibunuh, saudara saya dibunuh. Kok Abbas enggak boleh dibunuh? Padahal Abbas sama mereka, harusnya boleh dong kita bunuh. Maka Nabi menjawab, ayudrabu wajh Amir sallam bisayf. Nabi langsung, jadi di depan itu Hudzaifah, sebelah sini Umar dan Rasulullah. Ketika Hudzaifah protes begitu, Nabi menoleh kepada Umar dan berkata, "Ya Umar, apakah paman Nabi dipenggal pakai pedang?" Maka Umar menjawab, "Biarkan saya penggal palanya dia." Kata Nabi, "Jangan, ini orang sahabat ini, perang peserta Badar." Dia ngomong begitu karena emosional sebagai seorang ayah anak yang punya hubungan kekerabatan. Meskipun kita berbeda agama, tapi ada unsur ubuhnya, ada unsur persaudaraan, nasab, itu agak ngaruh. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya bernama Abdullah, itu menawarkan diri kepada Rasulullah untuk membunuh bapaknya sendiri. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dengar kamu mau bunuh bapak saya. Jangan suruh yang lain. Nanti saya gak enak, ya gak enak hati lah, masa inti bunuh bapak saya gitu. Biarkan saya aja bunuh, saya bawa kepalanya ke hadapan Anda." Maka kata Nabi, "Tidak, saya tidak berniat membunuh bapak Anda." Maksud saya bahwasanya ini perang saudara. Kemudian perang Uhud juga sama.
Dan perang Khandaq yang terakhir, ini peperangan terakhir kaum muslimin dengan musyrikin Makkah. Nabi sempat bersabda, setelah ini kita Madinah tidak bakalan diserang lagi. Jadi kita yang menyerang musuh. Nah tadi Amr bin Wud tadi menolak berperang dengan Ali. Tapi Ali menjawab, tapi saya ingin membunuh Anda. Marahlah bocah ingusan kemarin sore nantang saya yang sudah makan asam garam dalam dunia bunuh-bunuhan. Maka loncatlah dia dari kudanya, karena dia masih di atas tunggang. Ali juga di atas tunggangannya. Dia loncat dari tunggangannya, kaki kudanya ditebas dan kudanya langsung jatuh. Apa maksudnya? Menunjukkan keberanian dan tidak lari. Karena kalau seandainya dia cuma turun doang, ntar kalau dikejar Ali masih bisa sempat naik kuda, ya kabur dengan kudanya kan. Kalau kudanya sudah dipenggal kakinya sebelah atau dua-duanya, dia nggak mungkin naikin kudanya lagi. Kalau dia kabur pun mungkin bahkan dikejar Ali dapat karena dia tua. Setelah ditebas kudanya, dia maju menuju Ali. Ali juga menyongsong karena posisinya pasir berdebu, maka tidak kelihatan oleh kedua belah pihak, kaum musyrikin ataupun mukminin. Orang cuma kedengaran bunyi pedang dong, tong tang gitu, tapi nggak kelihatan. Tiba-tiba suara itu hilang, dan mereka juga ini kira-kira setelah debu ini hilang, siapa yang keluar dari balik debu? Mereka menanti dengan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba keluar dari debu itu Ali bin Abi Thalib memegang kepalanya. Maka mereka bertakbir atas kemenangan yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan perang ini berlangsung hampir 30 hari tanpa tadi kontak fisik. Akhirnya Allah memenangkan kaum mukminin dengan beberapa cara. Di antaranya adalah cara pertama, ada orang musyrikin yang di pasukan sebelah masuk Islam. Ada orang yang datang ngepung tapi dia masuk Islam. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini ikut pasukan musyrikin, tapi nggak tahu dia dapat hidayah masuk Islam. Akhirnya dia turun dari parit ke bawah, naik ke atas cari Nabi. Tapi tentu Nabi juga hati-hati karena kita nggak tahu dia pura-pura masuk Islam, takut Nabinya yang dibunuh. Tapi ketika di hadapan Nabi dia menyatakan masuk Islam. Terus dia bilang, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan sehingga kita bisa menang, kamu bisa menang? Ya Nabi bilang, nggak mungkin dong, misalnya cuma tambahan satu orang dengan pasukan di sini, ya nggak mungkin lawan 10.000 orang. Nabi cuma bilang, lakukan sesuatu tipu daya. Nabi mengatakan al-harbul khida', perang itu tipu daya. Lakukan tipu daya untuk bisa membantu kamu. Maka Nu'aim bin Mas'ud tiba-tiba kepikiran dia, dan caranya ampuh. Dia kepikiran untuk adu domba. Jadi dia adu domba sesama mereka. Karena dia nggak bilang ke Abu Sufyan, pimpinan Abu Musyrikin, bahasanya dia masuk Islam, nggak. Dia bilang dia masih musyrik. Sedangkan dia bilang di dalam pasukan musyrikin ini terlalu banyak kelompok, golongan. Jadi tentu punya kepentingan. Sama aja misalnya kayak sekarang mungkin partai politik koalisi rame-rame, setiap partai punya kepentingan masing-masing. Ini pengen ini, partai A pengen ini, partai B pengen ini. Nah ini gampang provokasi.
Maka dia bilang ini ada musyrikin sendiri orang Mekah, Quraisy, ada Yahudi, ada pasukan tambahan bani-bani kayak Bani Adi yang kecil-kecilan, diadu sama dia. Dia pergi kepada Abu Sufyan. Dia bilang, ya Abu Sufyan, tahu kan saya betapa cintanya saya kepada anda. Abu Sufyan, ya saya tahu itu. Barusan saya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang mendiami Madinah, tapi mereka berkhianat. Mereka bilang mereka menyesal telah ikut gabung sama kalian perang. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka bilang gini, kalau seandainya kalian menang, kalian akan pulang ke negeri kalian dan menunjukkan kepada dunia Arab kalian kuat. Sedangkan kami tidak ada yang menonjol, karena pimpinan perang adalah Abu Sufyan. Kalau seandainya kaum mukminin yang menang, maka kami akan dibunuh oleh mereka, karena kalian akan kabur ke kampung kalian. Ini karangan dari Nuaim bin Mas'ud. Dia nggak ke sana, dia nggak pergi ke orang Yahudi untuk bawa orang ini bilang. Jadi biar mereka tidak mau keluar dari pasukan ini, tolong serahkan beberapa orang pimpinan kalian, orang-orang penting ditawan sama orang Yahudi sebagai jaminan agar kalian tidak lari. Kata Abu Sufyan, kurang ajar ini, kami tidak akan menyerahkan. Dia pergi ke orang Yahudi juga sama, seorang musyrik yang nyesal telah kerjasama dengan kalian begini-gini. Akhirnya sama mereka saling cekcok. Ini tentu mengurangi kekuatan musuh. Dan di malam harinya Allah mengirim angin topan, angin besar, yang menerbangkan tenda mereka, tungku mereka, panci mereka terbang semua. Tsunami lah kira-kira begitu. Tapi angin, karena kita jarang lihat angin yang besar menerbang. Ini angin menerbangkan kemah tungku mereka. Jadi porak-poranda. Maka malam itu Hudzaifah ibn Yaman bercerita, katanya perang sudah berlangsung lama, kami kelaparan, nggak ada makanan apa-apa. Nabi SAW itu nyuruh sahabat untuk pergi ke kaum musyrikin untuk ngecek bagaimana keadaan mereka. Orang mukmin nggak tahu kalau di sebelah angin topan, padahal deketan loh. Ini bisa cuman parit, sebelah sana diadab, sebelah sini kagak. Itulah kuasa Allah, bahasanya sebelah bisa hancur, sebelah enggak. Akhirnya setelah itu sebelum Hudzaifah, Nabi mengatakan, siapa yang bisa ke sana balik lagi jaminannya surga. Sahabat enggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena suruh balik lagi. Kalau cuma masuk surga, ayo. Mereka itu khawatirnya kalau ke sana dibunuh, mati, dia masuk surga tapi nggak balik lagi. Ini ada syarat akhir, harus balik lagi. Terus Nabi naikkan tawaran. Siapa yang ke sana balik lagi, baginya surga dan bertetangga dengan saya. Wah, ini enak nih, tetangga sama Nabi di surga. Tapi syaratnya balik lagi. Akhirnya nggak ada yang angkat tangan. Nabi tiba-tiba mengatakan, ya Hudzaifah. Kata Hudzaifah, gimana lagi? Ketika sudah penyebutan nama, artinya itu ditunjuk. Misalnya saya katakan, siapa tahu jawaban tawakal? Nggak ada yang angkat tangan kan? Terus saya katakan, Pak Nisman atau tawakal. Itu artinya saya tunjuk. Karena penyebutan nama secara langsung menunjuk. Maka Hudzaifah mengatakan, saya tidak mungkin menolak. Kata Rasulullah, ke sana. Akhirnya Hudzaifah turun, kata, saya turun ke parit dalam keadaan lapar, nanjak dalam keadaan dingin. Saya sampai masuk ke dalam pasukan musuh dan Abu Sufyan lagi berkhutbah, lagi pidato di hadapan pasukannya. Saya menyelinap masuk, berdiri di sebelah Abu Sufyan.
Abu Sufyan mengatakan, wahai kaum musyrikin, wahai kaumku, pulang, kita sudah kalah dan saya di atas tunggangan saya pulang. Maka kata Hudzaifah, sebelum itu Abu Sufyan mengatakan, coba bertanya teman di sebelah kalian, khawatir ada orang menyusup dari kaum muslimin. Hudzaifah langsung berinisiatif nanya ke orang sebelahnya, karena khawatir ditanya duluan kan. Setelah itu kata Hudzaifah, saya berdiri sebelah Abu Sufyan persis, saya sudah menghunuskan pedang, sekali tebas lehernya putus. Tapi saya ingat perintah Nabi. Subhanallah. Di sini letaknya perbedaan kita dengan sahabat. Sahabat berbuat, bertindak mempertimbangkan keinginan Nabi atau perintah Nabi. Kita berbuat dan bertindak berdasarkan hawa nafsu kita. Kata Hudzaifah, dia ingat Nabi tadi bilang jangan lakukan apapun, Anda cuma melihat. Jadi kalau cuma lihat, nggak boleh bunuh, nggak boleh panah gitu. Akhirnya saya nggak jadi bunuh. Dan emang ini takdir juga, Abu Sufyan masuk surga. Kalau dibunuh mati masuk ke neraka Abu Sufyan. Abu Sufyan itu perang Badar ikut musyrikin nggak mati, perang Uhud ikut musyrikin nggak mati, perang Khandaq ikut musyrikin juga nggak mati. Terus ketika Fathu Makkah baru masuk Islam. Akhirnya di akhir-akhir Nabi mau wafat. Itu juga awalnya berat masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam imannya bagus, jadi sahabat yang mulia, mati masuk surga. Anaknya juga sahabat mulia Muawiyah, menjadi salah satu, para ulama sepakat, raja terbaik sepanjang sejarah Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Taib. Dari ayat ini penulis memasukkan tentang perang Ahzab karena ada kaitan dengan tawakal, yaitu ketika mereka dikepung oleh kaum musuh musyrikin, mereka semakin tawakal kepada Allah dan semakin yakin kepada Allah. Fanqasama an-nasu fi hadhihi al-azmati al-'asibah al-'azima ila qismaini bayyanahum Allah fi hadhihi al-ayah. Tadi kita jelaskan bahasanya ketika pasukan musuh menyerang, kaum mukminin terbagi jadi dua. Al-qismul awal, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tatkala musuh sudah nampak di hadapan mata, orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan ma wa'adana Allah rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak menjanjikan kepada kita kecuali tipu-tipuan, bohong-bohongan. Fal munafiqun alladhina yudhhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra walladzina fi qulubihim maradun minal mu'minina wa indahum naqs fi yaqinihim qalu ma wa'adana Allah rasulullah. Jadi orang munafik dan sebagian orang mukmin tapi lemah imannya. Namanya iman kan beda, meskipun levelnya sahabat semua tapi ada tingkat-tingkatan juga. Di dalam juga ada orang munafik. Orang munafik bukan sahabat ya. Mereka tidak dihitung sahabat karena mereka meninggal dalam keadaan munafik. Kenapa mereka mengatakan Nabi menjanjikan kami kecuali bohong-bohongan atau tipu-tipuan? Kenapa? Karena ketika proses digalinya parit, itu Nabi ada sabdanya. Jadi ketika gali parit ada batu besar. Batu besar itu sahabat tidak bisa memecahkan. Kemudian Nabi turun, Nabi pukul pakai kampak pakai pokoknya alat berat itu, memukul batu sampai pecah. Nabi bersabda bahasanya dia akan menaklukkan Kisra Persia, dia akan menaklukkan Romawi, dia akan menaklukkan Yaman. Yang Nabi sebut ini itu bukan negara kaleng-kaleng.
Ini negara adidaya. Sekarang kira-kira lah misalnya apa ya, negeri paling kecil lah, misalnya Timor Leste lah kira-kira. Presiden Timor Leste bilang, tenang, nanti Rusia, Amerika akan saya taklukkan. Kira-kira begitulah. Ada negara kecil bilang, tenang, Rusia lewat, Amerika lewat. Nabi ngomong begitu di hadapan para sahabat ketika mukul batu. Bahasa Persia, Romawi, Yaman akan ditaklukkan. Maka ketika dikepung musuh dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, terdesak, orang mereka mengatakan, gimana dengan janji Nabi yang barusan tadi gali parit, katanya kita bakal menaklukkan Romawi, Persia dan Yaman. Ini mau berak aja susah. WC aja setengah mati, buang air kecil setengah mati, gimana mau menaklukkan Persia dan Romawi? Tapi kalau sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, Utsman, Ali, jelas yakin bahwasanya Nabi tidak mungkin bohong. Ibnu Mas'ud mengatakan wasadiqul masduq, Nabi itu orangnya jujur dan sudah pasti dibenarkan. Apa yang disampaikan itu benar. Nah, ini kelompok pertama, orang-orang munafik dan sebagian mukminin yang lemah imannya. Kelompok kedua yaitu orang mukmin, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma hadza ma wa'adana Allah rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu. Mereka lihat pasukan musuh, mata iya benar, ini dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya adalah Allah dan Rasulnya benar. Undur ila al-farq baina ta'ifataini. Haula'i lamma ra'u al-ahzaba wa ra'u hadhihi shiddata alimu annahu yaqubuha nasrun wa farajun. Jadi kelompok kedua ini meyakini bahwasanya meskipun kita kondisinya terdesak seperti ini dan mau mati, tapi endingnya kita akan menang. Nasrun wa farajun. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu. Ini telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Fasayakunu nasru wa satuftahu mamaliku Qaisar wa Kisra wal Yaman wa hakadha wa kana lillahi wa lillahil hamd. Dan betul, setelah itu apa yang terjadi? Persia ditaklukkan oleh kaum mukminin di zamannya Umar bin Khattab. Bahkan Nabi mengatakan, idza muziqa al-kisra, ana lupa teks hadisnya. Idza muziqa al-kisra ba'da. Apabila kaisar atau kerajaan Persia ini hancur, la Kisra ba'dahu, tidak ada Kisra, tidak ada lagi raja Persia. Dan benar, kerajaan Persia benar-benar hancur lebur di zaman Umar bin Khattab. Bayangkan orang-orang yang tadinya terbelakang, yang tidak dijajah. Orang Arab tidak dijajah oleh Persia, tidak dikuasai. Kenapa? Karena rakyatnya susah diatur, kekayaan alamnya tidak ada, yang ada batu sama pasir gunung. Orang susah, ngapain dijajah? Tapi mereka datang ke Persia untuk berperang. Maka salah satu panglima perang, ketika berada di hadapan panglima perang Persia, ditertawain oleh panglimanya. Dia mengatakan, kami tahu kalian orang Arab ini miskin-miskin, nggak punya makanan. Kalian kesini untuk cari gandum kan? Pulang kalian ke kampung kalian, ntar kita kirimin tiap tahun gandum, korma lah, apalah makanan. Tunggu aja di kampung kalian, kita kirim yang banyak. Maka panglima kaum muslimin menjawab penuh izzah, penuh kemuliaan. Dia mengatakan, kami dengar darah orang Persia itu manis-manis.
maka kedatangan kami untuk mencicipi darah orang Persia. Oh, kaget dia dengan ini orang datang cari mati. Yang benar. Ini sebagian orang, maksudnya kaum mukminin ini perang cari mati. Dia nggak bakalan takut. Kalau mereka musuh, perang ada niatan lainnya, mempertahankan diri, cari unsur dunia. Jadi yang diharapkan adalah kemenangan. Kalau dia kalah, dia mati, dia nggak dapatkan keuntungan dunia, dia nggak bisa bela dirinya. Kalau para mukminin menang, alhamdulillah dapat harta rampasan perang, menang bisa dapat tawanan perempuan, bisa dikawin. Kalau kalah, mati masuk surga. Dua kenikmatan sekaligus, menang dapat kenikmatan dunia, kalah dan kenikmatan di alam akhirat, kuburan sana. Ini yang memotivasi mereka yang tidak takut dengan kilauan pedang. Ini orang Masya Allah, iman mereka luar biasa, yang benar-benar tertanam dan tertancap di dalam diri mereka, sehingga mereka begitu berani. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan yang di ayat surat Ibrahim, di surah Al-Furqan ayat 85 ayat 58 Allah sebutkan wa tawakkal 'alallahi alladzi la yamut. Ayat berkaitan dengan tawakalnya. Bertawakallah kamu kepada Hayy yang maha hidup, yaitu Allah, alladzi la yamut, yang tidak mati. Kenapa? Karena kita kebanyakan bertawakal kepada manusia yang hidup. Kalau kita bertawakal kepada bos kita di kerjaan, bisa jadi kita dipecat, bisa jadi pada saat kita butuh bos tidak ada, pas kita hubungin HP-nya mati, atau bosnya yang mati. Tapi bertawakal kepada Allah, ayatnya tadi, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Dalilun ala imtina'il maut ala rabbil alamin. Ini dalil bahasanya Allah itu tidak mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini hancur, binasa, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Allah. La yamutu li kamali hayatihi fa innahu daiman. Allah tidak mati li kamali hayati, karena sempurna hidupnya. Kalau kita ada masanya kita harus mati, ada masanya kita yang hadir, saya, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, suatu hari masjid ini kosong dari kita dan kita mati. Tapi Allah tidak akan meninggal, tidak akan mati selama-lamanya. Huwal awwal alladzi laisa qablaha syai'un. Allah yang pertama yang tidak didahului oleh apapun. Wa huwal akhir alladzi laisa ba'dahu syai', dan dia yang akhir yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Tsumma innahu la yanamu aidan li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Dan Allah juga tidak tidur. Tidur tidak, jangankan mati, tidur aja enggak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah tidak, jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Ya enggak? Ngantuk tidak. Apalagi tidur. Ammal insan wal jin, adapun jin dan manusia, fa innahum yanamuna wa yamutun, mereka mati dan mereka pun tidur.
Maka keterlaluan kalau ada manusia minta sama jin, minta ditahan hujan. Yang sekarang lagi ramai pawang hujan itu. Bagaimana pawang hujan? Dia sendiri saja tidak bisa menolak datangnya ajal kepadanya. Bagaimana bisa dia menahan sesuatu yang di kekuasaan mutlak milik Allah? Anak dengar katanya ada ustaz yang cerita, sebenarnya pawang hujan itu juga tahu kalau dia memang nggak bisa nggak bisa menahan hujan, cuman cari duit aja sama media diangkat gitu. Dan misalnya ada event besar kemudian diundang, qadarullah kalau nggak hujan, itu dia bangga. Memang Allah tidak menurunkan hujan bukan karena karena pawang. Yang pada saat acara berlangsung Allah tidak menghendaki hujan turun, nggak hujan. Di situ dia naik daun. Tapi pas kalau hujan bikin alasan. Oh gini, ininya kurang lah, ininya jimatnya apalah, sesajennya kurang. Tapi hakikatnya dia juga nggak yakin, dia juga tahu kalau dia nggak bisa. Cuma karena faktor cari uang, cari nama, sudah dia melakukan itu. Amma Rabb, adapun Allah, fa innahu la yanamu li'annahu ghaniyun 'anil naum. Ammal bashar fa innahum fi hajatin ila naum li'anna al-abdan tat'ab wa tas'am wa tamul. Wa naumu rahatun amma madha min at-ta'ab wa tajdid nashati amma yastaqbil min al-amal. Wa amma Allah subhanahu wa ta'ala fala ta'khudhu sinatun wala naumun. Adapun manusia badannya itu capek, lelah, letih, stres, pusing, galau. Dia butuh tidur agar mengembalikan fisiknya ke semula. Dia bangun mungkin badannya mulai ringan, tidak terlalu capek. Kemudian galaunya mungkin juga sedikit hilang, bahkan hilang semuanya. Kemudian kesedihannya juga bakalan hilang. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidur dan tidak akan istirahat selama-lamanya. Berapa menit lagi? Oleh 10 menit lagi. Berapa? Hah? 11.54. Berapa menit? Mas 11.57. Berarti berapa menit lagi? 8 menit. Taib. Kemudian ayat berikutnya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatum imanan, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan qauluhu idza dzukirallahu idza dzukirat 'azamatuhu wa jalaluhu wa sultanuhu khafatil qulubu wa wajilat wa ta'athara al-insanu. Jadi ketika disebutkan kebesaran Allah dan keagungan Allah, hati manusia itu menjadi takut. Kadang-kadang anak juga begini, antum bayangkan ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, inna quluba bani Adam baina isba'aini rahman min asabi.
Sesungguhnya hati seluruh manusia itu di antara dua jemari Allah, yuqallibuha haitsu syaa. Allah bolak-balikan sesuai kehendak Allah. Ini yang kadang-kadang kita khawatirkan. Anak juga kadang-kadang ngeri. Ya, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita sampai kita meninggal di atas Islam. Ada kekhawatiran, tentu kita khawatir dan takut. Kalau seandainya Allah membalikkan hati orang tadi sudah di atas ketaatan, tiba-tiba meninggalkan ketaatan. Kalau dia meninggal ketaatan masih mukmin, masih mendingan lah. Kalau kita bicara mendingan ya, istilahnya dia udah nggak mau ngaji lagi, mau jadi bandel, tapi dia masih mukmin, masih mendingan. Dibandingkan ketika dia udah ngaji terus tiba-tiba murtad. Saya bertemu ada orang yang dulu bukan hanya ngaji sunnah, tapi levelnya thalibul ilmi, sudah kayak idab gitu ya, tadribu duat, kayak badar gitu. Ya udah bisa jadi ustadz lah. Tapi setelah itu dia meninggalkan itu semua. Saya sempat bertemu, sempat nginep di rumahnya. Saya sempat, karena suami istrinya saya kenal, saya sempat tanya istrinya kenapa suaminya begini. Dia bilang faktor dunia. Jadi setelah dari pondok dari berdoa, mindsetnya berubah. Jadi orientasinya bukan lagi akhirat, tapi dunia. Dia bilang, saya kok sudah beriman, sudah ngaji Quran Sunnah, bahkan mau jadi ustadz juga, tapi nggak pernah kaya-kaya. Saya sempat bilang ke istrinya, kalau dia mau jadi kaya, bukan ke pesantren, kuliah entrepreneur, kuliah kepengusahaan, atau kerja, atau jadi pebisnis, baru duitnya banyak. Kalau antum ke pesantren, jangan bermimpi jadi miliuner gitu loh, miliarder. Enggak, orang pesantren di sana belajar agama, diajarkan bagaimana akhirat, bukan diajarkan tentang dunia. Jadi dia salah alamat. Saya bilang, kalau dia pengen kaya, dari situ akhirnya dia merasa bahasanya ustaz juga pada miskin-miskin ya. Apalagi santrinya, kapan kita kaya ya? Akhirnya dia mulai menjauh dari majelis ilmu. Udah hampir 10 tahun nggak pernah datang. Terus mulai meninggalkan. Sholat masih sih, cuman telat-telat gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan, bahwasanya ketika dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam hidup kita, maka dipastikan kita akan lari dari akhirat. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebesar-besarnya tujuan hidup kami. Sudah pasti orang yang benar-benar targetnya di otaknya duit dan duit, dipastikan lemah dalam urusan mengejar akhirat. Karena akhirat itu dikejar dengan keyakinan. Kita bisa semangat mengejar akhirat karena yakin. Adapun dunia dikejar bukan karena keyakinan, karena hasilnya nampak. Dia pengen mati-matian cari uang, usaha sana sini, dia bisa menjadi orang kaya raya. Kita capek-capek matian beramal, kita nggak tahu amalan kita. Antum sudah puasa berapa kali? Ramadan lewat puluhan kali. Pernah nggak antum tahu pahala puasa antum? Selama 10 tahun puasa, 20 tahun puasa, nggak tahu. Sholat 5 waktu setiap hari, tahu pahala sholat kita nggak? Zakat, ada kurban nanti, pahala kurban. Kita nggak tahu, tapi kenapa kita terus bersemangat beramal? Karena kita yakin bahwasanya Allah pasti akan membalas amalan kita. Disebutkan, dibacakan atau disebutkan kebesaran Allah. Sebagian salaf, sebagaimana saya sebutkan, hatta inna ba'da salaf
idza tuliyat alaihi ayatul khauf yamrad ayaman hatta ya'udahu nas. Para salaf, sebagian salaf apabila dibacakan ayat tentang neraka, azab kubur, dia jatuh sakit. Bahkan disebutkan bahasanya Fudail bin Iyad, anaknya kalau salah namanya Ali bin Fudail bin Iyad, itu meninggal ketika sholat karena bapaknya membaca ayat tentang neraka. Jadi ayahnya kalau jadi imam itu memperhatikan, kalau ada anaknya di belakang dia baca ayat yang lain, tapi satu hari dia nggak tahu salah, dia baca ayat tentang akhirat dan anaknya pingsan, dan pingsannya dia meninggal. Bahkan rasa takut yang begitu dalam, dan mereka sering menangis. Bahkan sebagian salaf juga disebutkan mereka kalau membaca Al-Quran itu menangis sampai mushafnya basah. Kalau nggak mushafnya basah ya air mata yang kecilnya kelihatan. Tapi itu malam hari kan di sana itu nggak ada lampu. Ketika dia tahu atau dia dengar ada suara orang di sekitar dia, khawatir kedengaran dia nangis, dia pura-pura pilek. Pilek kan kayak ngeluarin air mata. Jadi kesan yang dia ciptakan adalah membuat bahasanya orang itu mengetahui bahasanya dia pilek, keluar air mata bukan karena nangis takut kepada Allah. Itu luar biasa. Mereka sudah soleh, nangis kepada Allah dan menyembunyikan amal solehnya. Kita baca Quran malah ketawa-ketawa, amalan kurang, gitu sering upload di sosmed. Alhamdulillah saya sudah ngaji kitab ini, sudah pokoknya kita parah. Tapi kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.